Hai, ketemu lagi sama Silvi dan Naomi. Banyak cerita? Cerita banyak. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Selamat datang Vivi. Thank you banget udah nyempetin waktunya buat boleh sharing-sharing nih di podcast kita. Oke, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya. Vivi profesinya apa? Terus sekarang kesibukannya apa gitu. Halo semuanya, nama aku Vivi. Aku sekarang sibuknya benerin gigi orang. Kebetulan lagi meneruskan usaha orang tua juga di bidang gigi. Masih di bidang gigi yang lagi aku garap kayak maksudnya lagi pengen aku kembangin. Dan hopefully sharing hari ini bisa memberi trigger ideas gitu buat teman-teman yang juga sama-sama di fase ini second generation yang meneruskan usaha orang tua dan sambil ngebalancing gimana kita menjaga keharmonisan dalam keluarga gitu ya. Oke, semangat. Menarik nih ya dokter gigi ya. Awalnya tuh Vivi dulu mungkin cerita dulu ya. Dulu banget waktu masih kecil tuh Vivi sebenarnya mimpinya apa? Apakah memang udah langsung dari awal mau langsung jadi dokter gigi gitu ya? Ataukah mungkin ada mimpi yang lain terus di tengah jalan apa yang membuat Vivi jadi oke, confirm nih aku mau ambil jurusan ataupun berkarir di dokter gigi gitu, terlepas dari mungkin karena mama dokter gigi juga gitu, tapi dari Vivi sendiri gimana? Actually enggak sih, dulu waktu masih muda kan kita imajinasinya liar gitu ya, mana-mana atau lagi les piano pengen pianis gitu ya, ketemu guru pengen jadi guru gitu. Sempat pada suatu saat aku pikir ya udahlah, namanya kerja kan tentang uang ya udahlah bisnis aja atau finance gitu ya. Terus waktu itu aku dibantunya sama tes minat bakat sama penjurusan sih. Waktu itu hasil tesnya dan kepribadian segala macam ngarahin aku ke science, math, pokoknya ilmu exact. Jadi diarahinnya untuk ke dokter, saintis gitu, guru gitu. Terus pada akhirnya ya udahlah, akhirnya dokter gitu. Terus tadinya sempet kayaknya gue kualat juga nih, gue sempet ngomong ke nyokap gitu kan. Mah, aku gak mau deh ngurusin gigi orang kayak mama gitu. Sempet ngomong gitu. Terus pas, jadi aku masuknya FK kan, tes udah tes di Atma Jaya waktu itu. Terus waktu tes kan gue ingat per hari tuh harus uang bayar uang pangkal tuh kalau mau fix gitu kan. Terus mama bilang, kamu yakin ya masuk FK itu kan berat ya, maksudnya banyak hafalan gitu. Terus kamu nanti harus magang segala macam, kamu sanggup emang gitu kan. Dan terus gue waktu itu punya prinsip hidup kayak orang tua tuh pernah muda, tapi kita tuh belum pernah merasakan tua gitu. Jadi apapun yang mereka omongin itu harus kita cerna dulu, harus kita kayak ya mungkin itu make sense sih gitu. Itu mungkin mereka mungkin lihat gue lebih jelas daripada gue lihat diri gue sendiri gitu. Nah situ ya udahlah dokter gigi gitu, kayak gue cobain kan, tes begitu masuk langsung bayar uang pangkal. Jadi dari situ ya. Terus waktu ngejalaninnya juga sempat ragu sih, kayak waktu itu kan perpindahan dari Singapura ke Jakarta gitu ya, sempat ada culture shock juga kan. Kok bedanya gini ya segala macam. Terus sempat teleponan sama orang tua, salah jurusan juga kali ya ini. bukan FHG, harusnya IT kali ya, mulai ngomong. Terus sama inget ya, kamu udah bayar uang pangkal. Oh iya bener. Karena jadi alasan ketiga karena udah bayar aja gitu. Dan ketika ada jalanan ya emang ternyata menyukai. Dan gue juga karena dokter gigi kan bukan cuma science ya, dia ada seninya gitu. Ada, gue bisa enjoy lah. Akhirnya gue menemukan passion di sini gitu. Itu perjalanannya sih. Oke. Menarik ya. Oke, mungkin Vivi pernah ngebayangin gak nih kalau misalnya hari ini Vivi ngikutin keinginan awal Vivi nih mau jadi bisnis. Kira-kira bayangannya seperti apa gitu sekarang? Kalau ngebayangin ya punya kerjaan yang lain kayaknya lebih enak sih. Kita gitu ya. Nih, lebih enaknya. Ya, kita kadang lihat rumput tetangga lebih hijau gitu. Tapi ketika aku gali lagi, aku tanya-tanya orang, kayaknya waktu itu aku pernah tanya ke pasienku gitu, kayaknya enak tante tuh bisnisnya tuh lebih ke produk, jadi kayaknya lebih enak ya daripada jasa, ngomong gitu. Terus dia bilang, enggak loh Vi, tau gak kemarin. Terus saya mulai curhat gitu ya, karyawannya ada yang bohong lah, dikasih uang lembur malah gak mau, karena jadi akhirnya ownernya yang harus handle sendiri gitu, sedangkan dia punya berapa cabang gitu.
kita tuh nggak bisa lepas loh dari handphone gitu. Maksudnya lagi liburan pun bisa di call karena misalnya ada pabrik jalan terus gitu. Betul. Nggak ada time freedom buat saya misalnya gitu. Terus enakan Vivi lah gitu. Jadi kita semua yang gue ambil kayak ya kerjaan yang seideal kita, semau kita, senyaman kita tuh nggak ada. Semuanya tuh ada responsibility-nya, ada yang harga yang harus dibayar lah gitu. Jadi gue pikir ya kalau kita jalanin dengan tulus, dengan sepenuh hati, ada enjoy-nya gitu, ada sukacitanya, itu sih akhirnya kesimpulan gue. Wow, mantap ya, setuju banget ya. Karena ya memang setiap bisnis apapun atau yang bagi yang profesional pun semua punya tantangannya ya. Benar. Semua punya plus minusnya masing-masing. Betul. Jadi ini Vivi udah berapa tahun nih bantuin atau bisnis bareng orang tua? Sekarang hampir 9 tahun. Wow, panjang juga ya. Kurang lebih lumayan mirip-mirip sama kita ya. Iya. Nah, dari sejak terjun nih 9 tahun yang lalu, apa sih yang dirasakan, kayak apakah ada kaget juga ataupun seperti apa sistem ataupun hal-hal yang udah dibangun nih sama orang tua? Apa sih yang Vivi lihat gitu? Yang tadi bikin kaget ya? Bikin kaget Bikin atau kagum dan kaget, mungkin boleh dua-duanya. Iya. Kalau salah satu yang gue ambil dari apa yang dijalankan dari orang tua, jadi ternyata tadinya gue pikir ngobatin gigi ya semua tentang gigi ya, gigi ya obatin giginya aja gitu. Tapi ternyata so much more gitu. Jadi kita tuh mengenal pribadi orangnya gitu, apa yang mindset dia tentang gigi yang bikin dia problem berulang kali dan membuat dia kayak give up gitu sama masalah gigi dia. Dia punya image kayak gigi gue jelek, gigi gue nggak pernah bagus, gue bolak-balik ke dokter gigi tuh cuma buang uang aja perawatan gigi. Nah itu yang ternyata setelah gue olah lebih jauh, ternyata lebih penting kita ngomong ke orangnya gitu. Oh, kamu susah ya ngebersihin gigi misalnya paling belakang gitu ya, paling sering ya. Bolak-balik masalah di situ. Apa sih yang buat kamu susah gitu? Oh, cara sikat giginya salah misalnya. Cara ngebersihinnya tools kamu kurang gitu. Itu jadi kita sekarang lebih banyak ke maintenance ya. Karena gue punya akhirnya take away gue adalah kita mau rawat gigi sebagus apapun, kalau dia nggak bisa maintain, kalau dia nggak bisa jaga, itu ya semahal apapun bakal rusak, bakal cepet expired lah, harus bolak-balik lah gitu. Jadi ternyata lebih penting itunya, lebih penting personnya, bukan masalah satu titik aja gitu. Itu yang aku akhirnya selama ini ya aku lihat itu gitu. Itu sih, jadi kita lebih ngebangun dan personal relationship-nya jadi akhirnya yang ternyata gue enjoy juga. Mungkin gue secara extrovert jadi ketemu banyak orang tuh refreshing buat gue gitu. Ada sih capeknya, sempet pengen me time dulu segala macam ya ada, cuman gue nggak merasa stres dengan ketemu orang dan problem-problemnya gitu ya. Itu sih. Berarti jadi dokter gigi tuh nggak cuma sekedar punya skill dokter giginya aja ya. Betul. Tapi kita juga harus punya skill tadi ya, kayak istilahnya skill berkomunikasi, terus mungkin skill psikolog juga ya, mengerti betul. Emosi seseorang gitu kan. Betul. Pernah nggak sih Vi ngadepin pasiennya anak kecil? Nah itu gimana tuh? Itu kalau anak kecil ya kita kalau saya ya banyak sus tolong ambil cermin gitu, jadi kayak dek sambil lihat ya cermin, jadi dia bisa enjoy ngelihat gigi dia sendiri. Ini masalah kamu lihat deh, giginya ada yang hitam-hitam, gigi siapa yang hitam gitu ya, gigi monster kan kalau hitam gitu. Gigi jadi yang, cerita ya. Gigi yang putih itu punya siapa, princess gitu, atau yang cantik-cantik gitu yang dia tertarik gitu. Jadi kita punya magnetnya itu dulu, dia termotivasi ya. Jadi kalau dia nggak ada motivasi, kalau dia duduk aja di kursi misalnya nangis, udah tantrum, nggak bisa ya. Itu nggak pernah bisa. Dan aku tuh kalau anak kecil takut bikin trauma. Kalau karena trauma itu kadang kita bawa sampai gede ya. Kita nggak tahu nanti dia TK, SD, SMP nggak berani lagi ke dokter gigi. Terus yang tadinya ngurus satu gigi jadi semua jadi masalah karena nggak pernah diurus gitu. Betul. Kayak aku juga kerjasama sih sama psikolog actually. Kita punya referral psikolog yang kalau untuk handling masalah gini, kayak ada yang autis sekarang kan mulai
banyak juga gitu ya. Atau dia karena aku nggak mau paksa dia secara fisik kayak diikat or something gitu. Kan ada yang kayak gitu kan. Ada dibius, mungkin itu pendekatan terakhir lah. Tapi awalnya selalu dari psikologinya. Iya. Itu seru banget. Wow. Jadi kita kerja sama. Aku ingat sih dulu waktu kecil juga aku kayak takut banget ke dokter gigi, nggak tahu kenapa gitu ya. Bunyi itu yang gitu. Jadi kayak image dokter gigi tuh menyeramkan gitu ya. Tapi menarik banget ya Vivi tadi pendekatannya dari sisi ya princess tadi gitu, terus kayak bisa cari cara supaya ke dokter gigi tuh fun loh, ternyata menyenangkan gitu kan, nggak seseram itu gitu ya. Wow, menarik ya. Jadi ternyata memang nggak cuma skill dokter giginya aja ya. Oke. Nah, ini kita ngomongin lagi. Vivi kan bisa dibilang melanjutkan usaha mama ya. Mama juga di dokter gigi ya. Jadi apa sih sistem yang udah mama bangun dari dulu? Terus pada saat kamu masuk, gimana nih? Masih relevan nggak dengan kondisi zaman sekarang? Karena mungkin berbeda ya. Kayak kita pas awal masuk juga sebagian masih masih manual. Padahal zaman sekarang itu kan dituntut untuk harus lebih ke digital dan segala macam gitu. Nah, apa sih yang Vivi lihat yang akhirnya Vivi masuk membawa inovasi, dan gimana sih waktu Vivi bawa perubahan tersebut mungkin ya ke sistem yang udah berjalan sekarang gitu? Oke, jadi pertama itu sebenarnya sejak koas, jadi journey-nya tuh sebenarnya udah dari dulu gitu ya. Aku tuh kalau lihat alat-alat yang canggih atau kayak ada klinik yang dia menawarkan one stop solution atau ada tools ini dibantu, aku tuh taksir banget gitu, kayak ih gila, gue kalau udah gede pengen itu, meskipun harganya tuh puluhan juta ya waktu itu kan, masih mahal banget. Terus udah gitu mimpi itu dibawa sampai sekarang. Terus waktu itu tuh aku memang punya sikap kayak apapun selalu minta ACC orang tua. Boleh nggak ini, beli ini, boleh nggak, boleh itu. Jawabannya selalu nanti dulu gitu. Nah, gue tuh paling sebel ya kalau bilang nanti dulu. Maksudnya nanti dulu tuh sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi gitu kan. Itu kapan gitu ya? 10 tahun lagi atau gimana gitu. Terus waktu itu tuh akhirnya udah keliling ke ini, misalnya waktu itu beli alat diagnostik lah gitu ya. Suatu digital gitu. Terus udah tanya tuh ke semua vendor. Jadi aku udah survei juga gitu kan. Harganya segini, beratnya begini, sampai hand on dibawa ke klinik segala macam. Pada akhirnya waktu itu seminar di Bali apa ya. Terus kalau seminar kan dokter tuh harus ikut seminar dan ada exhibition ya kan. Terus ini ada penawaran segini. Oh, menarik ya. Terus telepon tuh. Nah, ini lagi promo nih gitu kan. Jadi segini bisa DP dulu aja gitu kan, cicilan gitu. Mama biasa. Hah? Nanti dulu, jangan buru-buru gitu kan. Mungkin image-nya kan anak muda tuh impulsif gitu. Suka tiba-tiba aja gitu kan. Kenapa nggak bisa? Kita udah coba segini banyak loh, ini udah oke banget nih, kata teman juga ini bagus gitu. Nanti dulu gitu ya. Nanti dulu. Terus oh ya udah, pokoknya aku tutup, DP mas, DP. Bawa pulang. Terus akhirnya pulang dimarahin kan. Kamu beli katanya kemarin, nggak boleh gitu kan. Terus ya udahlah, coba aja dulu pakai uang aku dulu gitu kan. Sambil ngomel-ngomel gitu. Terus akhirnya misalnya cicilannya aku 90, tetap papa 10% gitu ya, tetap paling banyak di aku. Terus ya udah jalanin. Ternyata impact-nya positif gitu. Maksudnya pasien juga lihatnya, ih keren ya sekarang di sini saya nggak usah bolak-balik gitu kan. Perawat juga senang diajarin gitu, belajar hal yang baru. Terus mungkin mereka juga bangga gitu ya, kita udah punya fasilitas upgrade. Terus akhirnya udah balik modal juga. Terus gue kan jadi afirmasi ya buat bisa nih gitu kan ya. Terus nanti seminar lagi gitu kan. Tiap ikut seminar ada lagi promo ya. Orang tuanya sampai kayak kamu ikut seminar ya, di mana? Hati-hati ya, jangan langsung beli barang kan. Dari warning ya. Tiap seminar ini bawa pulang sesuatu nih. Bahaya nih anak kan, agak liar gitu. Terus dari situ aku mau beli lagi, terus keulang lagi beneran gitu kan ya, DP malah. Hah, DP apa bang? Ini nah. Terus akhirnya, tapi mungkin mereka udah lihat yang sebelumnya ada kemajuan, jadi ya udahlah, kamu 75 kita 25 gitu kan. Udah jalan lagi, terus positif lagi, terus tapi mereka jadi punya perasaan kita tuh nggak dianggap gitu. Kayak kamu jalan sendiri, papa mama tuh nggak didengar gitu. Terus kan aku, ih kok nggak bagus ya kayak gini ya, kayak aduh jadinya nggak harmonis lah di rumah. Terus jadi aku sempat panggil orang ketiga gitu. Aku sempat cari coaching lah, cari apalah konsultan gitu ya. Konsultasi, cuman konsultan tuh mahal ya. Jadi jadi waktu itu kan pas COVID, terus banyak
Zoom online meeting yang berbayar ataupun enggak lah, pokoknya ikut. Terus ditawarin waktu itu, ini bagus banget sih, 4 jam kita konsultasi bayar kayak 900 ribuan, which is okay gitu, maksudnya masih ya kita asal jangan sisihkan lah uang yang ke kafe, ke resto buat ini gitu ya. Sisihkan waktu 4 jam dan itu bener-bener kita dikasih tes kepribadian, terus kondisi bisnis tuh kayak apa, kita submit dulu. Struggle lu apa aja, harapan apa aja dari berapa sisi. Jadi owner misalnya ada 6-nya bisa boleh ikut Zoom gitu. Jadi nggak ada biaya tambahan gitu ya. Terus nah dari situ kita evaluasi gitu. Ternyata di situ kita dibawakan papa mama itu maunya yang low risk gitu kan. Mereka mau yang apa yang udah ada dijaga aja gitu. Kalau gua lebih ke ini pengen dimajuin, pengen berkembang gitu. Fokusnya grow, mereka fokusnya tahan apa yang udah ada gitu. Jadi kan tuh berlawanan sekali. Terus dia bilang kayak pantesan ini berlawanan terus gitu, visinya aja beda gitu. Nah dari situ jadi terbuka, oh iya ya, kalau berlawanan gini ya pasti bentrok lah gitu. Tapi dari situ jadi orang tua tahu juga. Aku waktu itu sempet sih bilang ke orang tua kayak, kita tuh kalau buat aku ya, hidup tuh bukan buat sendiri aja cari uang, bukan buat kayak tahun depan aja atau apa. Aku tuh suka inget cerita yang 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, tau gak? Itu jadi kita kerja misalnya 10 atau 20 tahun tuh buat 40 tahun actually gitu kan. Makanya kenapa itu yang bikin gue kayak seolah-olah sempet panik gitu, ini gimana nih, gak berkembang gimana nih gitu, ini gak full sampai malam bukanya gitu, atau ya gitunya lah gitu, secara omset kita gak berkembang dari tahun kemarin misalnya. Jadi itu yang aku jelaskan juga sama orang tua, pandangan aku tentang uang tuh seperti apa. Jadi mereka pada akhirnya lebih open gitu. Jadi open juga, tapi bukan kayak 100% berbalik ya. Jadi misalnya dari yang sering dimarahin jadi kadang-kadang dimarahin. Jadi jarang dimarahin gitu. Kayak gitu. Terus jadi aku ketika tahu needs-nya orang tua juga, jadi aku cari yang low risk gitu. Cari yang kalau perkenalkan misalnya software baru atau apa, trial dulu gitu. Aku bilang ini nggak langsung ya, nggak langsung semuanya dijalanin. Misalnya 10%-nya dulu, kita coba dulu, kita jajaki dulu, masukin data dulu, lihat dulu bisa nggak ini di-compare sama yang bulan-bulan lalu misalnya. Ternyata dengan pendekatan seperti itu, mereka lebih menerima, lebih terbuka gitu. Terus kemarin itu sempat ya cobanya dengan pendekatan yang soft lah, lebih soft, dan tiap kali komunikasi nggak yang kayak gue udah DP ya, bukan kayak gitu, tapi lebih kayak menurut papa, menurut mama, tanya dulu POV-nya dia gitu. Kita perlu nggak seperti ini, karena dari sisi saya, dari sisi pandang saya, ini tuh budaya yang baik loh, kita punya data gitu, bukan cuma rasanya kemarin udah deh, bukan rasanya gitu, tapi emang terdukung dengan bukti-bukti yang udah diinput gitu sih. Mantap. Berarti akhirnya di perjalanan itu Vivi menemukan win-win solutionnya seperti apa ya? Gak memaksakan apa yang ideal menurut Vivi, tapi betul. Gimana meyakinkan juga orang tua kalau ini tuh sebenarnya penting untuk pertumbuhan dari usaha ini sendiri gitu ya. Wow, keren banget Vi. Gimana sih Vivi bisa akhirnya nemuin si balance-nya itu, dan gimana Vivi membangun gaya kepemimpinan Vivi sendiri nih? Di satu sisi kan Vivi ada legacy ya untuk melanjutkan gitu. Nah, gimana Vivi membangun gaya kepemimpinan? Mungkin di tempat Vivi juga ada beberapa staff gitu kan, beberapa perawat dan sebagainya gitu. Gimana Vivi membalance itu, dan apa sih peran-perannya gitu, membagi perannya gimana Vi? Kalau dari sisi aku dulu, leadership aku selalu menawarkan opsi yang memudahkan mereka gitu. Kita tuh sama-sama pengen ini kan gitu. Kita satuin dulu tuh persepsinya, karena dengan kita tunjukin kalau kita bukan cuma mau pokoknya ini beres ya, pokoknya lu masukin ini ya, lakuin ini deh gitu, tapi nggak tahu arahnya, nggak termotivasi. Emang motivasi penting banget sih ya. Jadi itu yang karena dia punya tujuan, jadi mereka mau ngerjain sesuatu tuh dengan hati yang senang gitu, bukan kepaksa. Gue tuh nggak mau mereka kepaksa gitu. Kayak ini sejak si anak masuk nih beban jadi bertambah gitu kan. Ya takutnya gitu ya. Iya. Jadi karena gue nggak mau itu, jadi gue bilang ini tuh cara yang ini. Terus sekarang saya ajak mereka juga explore bareng gitu. Cobain ini, mana yang lebih enak gitu. Jadi kita nanya pendapat mereka gitu. Jadi dok, enakan di sini ya daripada di kertas misalnya. Dok, enakan udahlah pakai tabel dulu, saya nggak pakai kertas, pakai tabel sama pakai si
software akuntansi yang aku kita udah tahun kedua sih pakai itu gitu ya. Jadi buat rechecknya tuh seperti itu gitu. Jadi ternyata itu bisa berjalan. Jadi komunikasi tuh ya selalu ya dari tim internal, dari orang tua, tadi ke pasien juga. Jadi ke semuanya tuh bener-bener yang aku pelajarin tuh komunikasi sih. Jadi selalu tanya sisi kamu apa gitu. Terus ini ada goal yang aku tawarkan buat kamu. Kamu mau atau enggak? Kalau menurut mereka nggak worth it, nggak layak diperjuangkan gitu, ya mungkin kita cari yang lain gitu. Karena aku nggak bisa kerja sendiri kalau mereka nggak mau gitu. Ya kan itu. Terus kalau dari legacy, tadi sisi legacy orang tua ya, mereka kan kerja tuh udah 32 tahun seumur aku gitu ya. Jadi aku tuh selalu even kalau lagi seminar gitu ya, aku nggak bilang aku owner loh. Aku bilang tuh aku tuh manajer gitu. Jadi ini semua tuh punya orang tua gitu. Jadi aku kalau lihat itu mereka mau mempertahankan ini, ya itu yang aku berusaha maintain gitu. Aku nggak mau dengan kayak rumah makan tuh makin rame, rasa makanannya turun gitu karena nggak kekontrol gitu kan biasanya ya. Betul. Itu hal yang sama di dokter gigi gitu. Apalagi gigi kan sensitif ya. Kita tuh ngerjain di muka orang, terus gigi tuh tadi stressful kan, orang punya mindset gitu. Padahal aku lihat kayak kalau lagi seminar di luar negeri ya, di Thailand gitu, mereka tuh menganggap gigi itu tuh lifestyle loh. Jadi tuh sama ringannya buat mereka, sama kayak ke salon gitu. Karena ya itu luar biasa sih, maksudnya itu kan estetik ya, termasuk bagian dari estetik di kepala kita gitu. Sakit gigi aja bisa nggak bisa kerja gitu karena saking sakitnya, distract banget gitu, mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi kalau aku tanya-tanya gitu ke supplier ya, kita sering ngobrol juga, aku gali gitu. Kamu selama pergi misalnya ke 60 lebih negara nih, yang paling menginspirasi kamu negara mana gitu kan? Dan kenapa? Kalau di Asia itu Thailand keren banget katanya gitu. Gitu ya. Pengen tuh di Indo bisa kayak gitu juga nggak ya gitu kan. Jadi ini kita beli make up semahal apapun, setebal apapun nggak bisa nutupin kalau gigi jelek gitu. Iya kan, itu tuh ya nggak bisa aja gitu. Itu gigi itu sesuatu yang journey yang harus lu jalanin personally gitu. Itu sih. Jadi legacy orang tua itu gue berusaha nyimbangin dengan mungkin majunya slowly gitu, lebih jadi mereka juga ngerasa aman dan terkontrol sih. Mungkin katanya terkontrol. Jadi kita mau perbanyak, baru mau OTW perbanyak tim, kita harus samain standarnya misalnya. Terus dokter kan ya kita punya pemikiran kayak bingung ya negur dokter. Maksudnya kalau negur staff bisa gitu ya ngomongnya, tapi kalau dokter kan mungkin ada pride, ada yang harus kayak dia takut kesinggung lah, takut misalnya lu gak percaya sama profesi gue gitu, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu juga, itu sangat berbeda komunikasinya, sangat berbeda gitu. Dan itu yang baru mau gue terapin sekarang sih. Itu sih yang lagi berproses ya. Titik atau statement apa sih yang membuat akhirnya Vivi itu tetap, ada orang ya misalnya udahlah nggak harmonis terus misalnya, ya udahlah pisah aja gitu, nggak usah bertahan. Tapi atau ada statement atau point of view apa yang membuat yang terus diucapkan akhirnya membuat Vivi akhirnya yuk kita kejar keharmonisan bareng keluarga. Karena gue yakin 100% atau 1000% nggak bisa sendiri sih. Tanpa mereka juga nggak bisa gitu. Jadi ini tuh betul-betul satu tim yang harus digandeng bersama. Apalagi aku tuh terinspirasinya kan justru oleh mereka ya, bukan aku ini belajar dari orang lain, tapi justru yang dari dalam dulu yang aku mau olah. Dan aku punya mindset kayak Tuhan mungkin kasih aku dengan apa yang ada, aku tuh pengen bisa mengelola dengan baik gitu. Maksudnya kalau kita compare ya sama orang lain, dia privilege-nya banyak misalnya ya, dari kecil ada dikasih ini, kita misalnya aku punya keterbatasan ini gitu ya. Tapi aku pikir Tuhan juga bisa kok pakai 5 roti 2 ikan. Kayak itu aja bisa, kenapa yang dari 0 juga bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Jadi dari situ gue kayak apa yang ada itu harus digali gitu. Betul. Itu sih mungkin berangkat dari situ. Iya, bahwa kebersamaan itu penting ya. Itu juga yang kita selalu ucapkan bareng-bareng ya. Karena kalau Vivi mungkin berempat juga ya, kita sama-sama. Dede sekarang di bidang lain sih, jadi sebenarnya lebih ke bertiga ya. Ya menyatukan 3 pikiran itu, 4 pikiran itu tuh nggak mudah gitu. Sedangkan Tuhan memberikan keunikan masing-masing kan. Bagaimana menyatukan itu. Memang kalau mau gampang mah misa-misa aja. Tapi akan lebih keren
keren banget kalau 3 ini bisa jadi satu dan Iya, dan kita maju kan bareng. lihatnya pengen berjalan bareng terus ya, Betul. bukan cuma buat besok aja atau Betul. bulan sampai bulan ini aja gitu, Betul. enggak. Kita Jangka panjang ya. sampai jangka panjang gitu. Betul. Oke. Nah, selain hal-hal yang misalnya membangun komunikasi dengan orang tua lebih baik lagi, ada nggak sih suka duka lainnya yang di bidang dokter gigi ini yang yang paling suka atau paling duka gitu? Oke, kalau sukanya, kalau secara dari internal dulu ya, aku sukanya tuh sekarang kita kan ini end of year ya, jadi lagi review kita yang paling mudah tuh self review dulu deh gitu kan, jalanin satu-satu. Yang self review aku baca staff karyawan tuh positif semua gitu ngasihnya, dan yang aku bikin terharu juga mereka tuh sekarang inisiatifnya tinggi banget. Aku kayak ngelakuin something, aku belum delegasiin, mereka tuh udah lakuin gitu. Dok, ini maksudnya ini kan, ya udah kita udah beres. Gitu. Hebat bener. itu kayak iya afirmasi lagi nih gitu kan, kayak ini udah bener, ini dipertahanin, ini yang dipangkas tuh tinggal yang ini misalnya gitu. Itu jadi secara internal tuh ngebantu. Terus kalau secara eksternal dari pasien pastinya good review dari mereka kalau tiap kali mereka merekomendasiin aku untuk anaknya, untuk ibunya, untuk keluarganya, itu aku merasa kayak oh I'm doing the right job gitu, kayak good job gitu, kayak maju lagi gitu. Terus kalau waktu itu tuh pernah aku tuh sebenarnya lagi galau waktu itu beli again mesin lagi misalnya 3D printing gitu ya misalnya ya, itu kan maunya kan low risk ya, slowly gitu ya. Beli bahannya tuh memang rada mahal, yang crown sementara dulu. Aku kan kata jaket ini sementara gitu ya. Terus aku ajarin asisten untuk staining, untuk ngewarnain giginya sama percis sama dengan giginya dia si pasien. Hasilnya tuh bagus gitu. Hasilnya bagus. Tapi kan untuk dari crown sementara itu untuk adaptasinya dia, terus sebelum ke upgrade ke crown finalnya, which is misalnya zirconia ala porcelain gitu ya, yang lebih upgrade. Itu kan ke third party kan, ke lab. Dicoba dia nggak suka. Saya pikir crown yang final tuh kayak crown yang sementara, karena berarti kan ini emang produksinya beda gitu kan ya, beda orang, beda tangan, beda ini lagi. Ternyata dia lebih cocok sama yang pertama gitu kan. Saya sempat nggak enak tuh gitu kan, ini di luar ekspektasi saya gitu kan. Padahal harusnya kan crown sementara mencerminkan yang nanti finalnya. Aduh, salahnya di mana gitu kan ya. Itu langsung hari itu juga saya langsung udah beli yang bahan yang finalnya gitu. Bukan kita belinya masih yang hybrid, tapi itu udah upgrade, bisa dipakai buat permanen gitu. Oh itu tadinya kan maju mundur nih, mau beli sekaligus atau enggak gitu kan, tapi takut nggak pakai, takut apa gitu kan, takut kebuang, expired lagi gitu. Jadi akhirnya nggak beli dulu, di hold. Tapi setelah ada kejadian itu, saya bilang ke asisten, kita udah ngelakuin bagus nih, dia cocok banget gitu kan, pede lah gitu. Dari situ pede, upgrade lagi. Itu yang sukanya tadi ya, dari tim dan dari pasien. Kalau dukanya sempet waktu itu tuh kita lagi struggle pergantian staff. Dan ada yang sempat diganti segala macam waktu dulu ya, sebelum dapat yang sekarang. Yang dulu itu pernah aku udah menggali tuh tentang rekrutmen, gimana sih ngebaca orang, gimana tes dia segala macam. Karena dari teori yang aku dapat, ternyata kalau kita salah rekrut orang itu kita kayak seolah-olah ruginya tuh 6 bulan, rugi buang uang untuk ngegaji dia tuh 6 bulan karena salah orang, salah penempatan lah, salah apa gitu. Betul. Jadi sempat tuh jadi dapat karyawan tuh yang mungkin bukan toksik ya, kurang inisiatif. Jadi kita capek gitu untuk ngingetin lagi untuk dia sempat bohong atau ketahuan berapa kali, kan capek ya gitu. Jadi itu aduh, ternyata apa yang gue lagi kerjain tuh sempat gagalnya di sini gitu. Kecewa juga sih, maksudnya aku yang lagi ambil alih kan, terus salah yang repot semuanya gitu. Itu pernah tuh dukanya kayak gitu. Tapi dari situ akhirnya karena pernah salah, jadi kita gali lagi, kurangnya di sini nih, kemarin missnya di sini nih, kita nggak kurang tajam nanya ini. Nah dari situ baru kita dapat yang sekarang sangat cocok misalnya gitu. Iya. Itu yang dukanya. Terus kalau dari pasien pernah sempat kayak kan pasien turunan dari mama misalnya, turunan ke aku. Terus si pasien tuh bilang, pokoknya 2 hari lagi gue mau udah jadi tuh gigi palsu. 2 hari gitu kan ya. Cepet banget. Terus aku bilang, bisa ya udah aku usahain, tapi giginya waktu itu sempat goyang. Jadi ekspektasinya tuh tinggi tuh, karena dari mama kan, mereka puas sama pelayanan sebelumnya, pengen yang sama juga
di anaknya tapi dengan kondisi yang berbeda gitu kan. Ya udah goyang lah, udah segala macam. Aku lihat waduh ini berat nih, susah nih gitu kan. Terus selalu kalau aku kan karena bidangnya gigi palsu ya, gigi palsu tuh selalu kayak yang lama pasti kerasa lebih enak daripada gigi palsu yang baru. Itu udah pasti kayak ganti kacamata tuh pasti ada juga kayak pusingnya lah apanya, cuman ini di gigi gitu kan. Terus pastinya waktu itu emang rada galak juga sih. Terus 2 hari ya, bisa tapi yang tipe ini ya. Terus dia nggak mau denger kayak pokoknya beres 2 hari gitu. Mama kamu juga bisa gitu kan kayak 2 hari ya udahlah disanggupin. Yang setahu aku aja bisanya yang ini kalau 2 hari gitu kan. Begitu dipasang, tadinya kan dia bilang pokoknya mau ini gitu kan. Ya komunikasinya kurang sih jadinya kan. Pas dicoba, kok gini ya? Oh gini ya, terus kok ini ada kawatnya kelihatan. Ya kalau mau yang clear nggak bisa cuma 2 hari gitu kan, itu injeksi segala macam. Ya ini lebih jelek tuh dari sebelumnya. Kayak gitulah. Terus sampai yang enaknya waktu itu ada, jadi mama temenin juga kan, ada aku di situ. Terus dia kayak nunjuk, dek nih belajar ya dari mama, kamu gitu. Terus kayak oh ya udahlah gitu ya. Tapi aku di depan dia sih iya gitu ya. Terus dalam hati wah perawat juga pada nengok semua ya kan ya, kita padahal udah gak pakai cetak loh waktu itu tuh, kita udah kasih scan loh, udah se-upgrade. Wah ini ternyata dia sampai ngomong kayak gitu. Terus semua udah diem aja ya. Terus akhirnya ya udah di jalan aja. Terus dalam hati ini salah komunikasi nih, lain kali nggak boleh kayak gini gitu. Itu sesuatu yang kalau kaget sih, sempat kaget karena benar-benar di luar ekspektasi. Kayak kita udah kasih yang maksimal, di dia penerimaannya nggak sesuai gitu. Itu yang ya pasti ada miss-nya kan kayak gini. Tapi sejak saat itu kayak semua gigi palsu gue sodorin dulu alatnya, gue tunjukin ini before afternya, mau atau enggak gitu. Itu harus clear di awal. Soalnya kalau pokoknya gini deh gitu, pokoknya yang itu aja gitu, itu kan nggak jelas. Dan waktu itu buru-buru, semuanya kalau buru-buru ya dibikin panik, itu tuh nggak bisa mikir jelas tuh. Iya, nah hasilnya kurang maksimal jadinya. Buru-buru gitu, ya. Gitu sih. Itu yang ya adalah dukanya dari melesetnya ya dari pasien. Tapi ya dari situ kita banyak improve sih, banyak. Selalu ada dokumen, selalu ini ya dokumen kamu, ini ya foto kamu gitu, semuanya kita kasih transparan gitu di awal. Itu pun kadang transparan juga bisa miskom. Benar, betul. udah sejelas mungkin aja masih bisa miskom gitu. Ya aku lihat berarti dari hal-hal yang paling duka pun kalau kita punya attitude untuk mau ini bisa untuk jadi improvement selanjutnya ya. Aku lihat dari cerita-cerita Vivi, bahkan itu bisa jadi sesuatu yang kita suka hari ini karena improvement dari kegagalan yang kita udah. Betul, apalagi kan ya maksudnya gimana sih lihat dokter muda ya. Aku juga ngerasa sih kalau aku udah senior, mungkin aku ditanganin sama yang junior takut juga nih gitu kan. Ini aku kan seumur cucu gue gitu kan. emang bisa gitu kan. Tapi setelah dicoba, ketika kita dapat trustnya dia, terus loyalty tuh di atasnya trust ya menurut aku ya. Dia loyal, dia kayak dia kembali lagi buat gigi kedua nih, buat gigi ketiga nih, ya udahlah semuanya diurusin gitu kan. Itu satu yang bawa bikin dari duka cita jadi sukacita juga. Betul gitu sih. Mantap. Nah Vi, apalagi Vi yang kan tadi Vivi udah cerita ya kayak akhirnya sesudah Vivi nemuin nih win-win solutionnya gitu, akhirnya Vivi kan membawa sistem-sistem baru, mesin-mesin baru gitu ya. Apalagi yang mau Vivi kembangkan di bisnis ini gitu. Kalau versi idealnya Vivi tuh apalagi sih yang kelihatannya bisa terus dikembangkan dan apa mimpinya Vivi gitu untuk bisnis ini gitu. Kalau yang ideal sih balik lagi kalau secara internal pengen punya manajemen sistem yang sustainable, dalam arti bisa repeatable hasilnya, terus bisa jadi kita tuh mantap mengandalkan itu gitu, sistem itu. Karena balik lagi gimana kita review, kita kan harus review ya, selalu bercermin ya sama diri kita sendiri. Betul. Kita tuh masih kurangnya di mana, karena kalau nggak dinilai kita kayak nggak ada arahan ya, ini apalagi nih yang perlu dilakuin, malah jadi semangatnya jadi kendor takutnya gitu. Itu sih dari manajemennya. Kalau dari sisi ke pasien, gue pengennya menjangkau lebih banyak orang pastinya, grow-nya ke sana. Terus banyak mindset berubah tentang cara pandang tentang gigi dan masalah gigi dan solusi giginya gimana gitu dari sisi perawatan kita. Yang pasti multiplikasi sih, berarti kan tentang multiplikasi.
Dan pastinya gimana menerapkan apa yang udah 32 tahun ini berjalan, itu seolah-olah kayak di copy paste di dokumen gitu ya, di copy paste di pelayanan gitu. Itu yang challenge sampai sekarang masih ini sih, gue masih merasa tertekan juga gitu ya, karena itu tuh hal yang nggak pernah gue lakuin sebelumnya, dan kalau pernah pun sempat gagal gitu kan, sempat menyamakan delivery treatment lah, bukan cuma kualitas tangan aja ya, tapi tadi sih lebih ke komunikasi, terus gimana kita ngertiin orang, misalnya dia udah lagi mangap nih terus mukanya kayak mengkerut apa, kan kita harus ada kepekaan ya, kayak ada sakit atau apa, mungkin alatnya diganti, mungkin obatnya diganti, itu kan kayak kalau dia cemas, aku selalu bilang kalau sakit angkat tangan kiri ya, jadi kayak dia tuh bisa kasih sinyal kita, jangan sampai dia merasa gue terjebak nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu waktu lagi dikerjain gitu kan, itu kan nambah stres. Kan kadang kita suka overthinking juga ya, Betul. lagi diem kita sama kepala kita tuh kayak ini lagi diapain nih, ini kayaknya lagi gusi gue kayak ketojos nggak gitu gitu kayak gitu gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh secara emosional, secara psikologi juga harus pendekatannya tuh wah kompleks deh gitu ternyata. Gitu. Itu sih ya, lagi pengen grow lagi. Oke. Mantap ya. Jadi karena ya udah lihat, apalagi sering ikut seminar ya, jadi pasti membuka wawasan banget, apalagi dari berbagai negara, dan pasti punya versi idealnya yang bahkan tiap kali ikut seminar bisa upgrade terus ya. Nah kalau itu kan yang ke depan nih, sekarang kita pengen tahu nih, misalnya Vivi dikasih kesempatan untuk mundur nih 10 tahun gitu ke Vivi yang 10 tahun yang lalu, kira-kira apa yang Vivi mau katakan ke diri Vivi 10 tahun yang lalu? Jangan berkecil hati, dalam arti ketika kita punya knowledge atau pengetahuan atau opini tertentu, jangan itu terus yang jadi patokan, tapi kita lihat sekeliling kita, ketika selalu men-challenge teori yang ada di pikiran kita. Kalau kita dulu mikir gue nggak pernah bisa lah kayak gitu, tapi terus dari itu tanya lagi, kok gue nggak bisa ya, kok orang lain bisa ya gitu kan, lucu gitu jadinya. Itu membuat gue kayak, lu kayak memvonis diri sendiri gitu, lu kayak menghukum, lu tuh nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya bisa. Terus memaafkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita salah, kasih room lah, oh semua orang juga bisa salah kok gitu. Jangan sampai kita mudah memaafkan orang lain tapi diri sendiri tuh nggak termaafkan gitu. Jadinya kan kita negatif ya ke diri sendiri, kan ngejudge terus diri sendiri. Iya, gue rasa sekarang tuh banyak banget yang negatif tuh lebih cepat spread gitu, kayak pernikahan aja, oh banyak yang cerai gitu, tapi yang adem ayem nggak di-expose gitu kan. Jadi kita punya yang di-spread tuh fear-nya gitu. Jadi kalau gue nggak bisa memotivasi diri sendiri, siapa yang bisa? Gitu kan. Iya, jadi keinget aku 10 tahun yang lalu juga kayak gitu. Jadi kayak benar banget sih, kadang apalagi mungkin Vivi ya, kita sebagai next generation, apalagi sama-sama anak pertama nih ya, mungkin ada ekspektasi baik itu dari orang lain maupun dari diri sendiri ya, yang kadang tuh jadi kalau kita nggak memenuhi ekspektasi itu kayak, aduh gue gagal nih, gue kayak nggak bisa nih, apa segala macam gitu kan. Dan itu benar banget sih, maksudnya itu real banget, yang sama-sama aku alamin juga. Dan ya itu pesan juga ya buat teman-teman yang mungkin baru masuk, baru terjun nih ke family business ataupun ke bidang apapun gitu. Kita harus bisa embrace mungkin kegagalan itu, harus bisa memaafkan diri sendiri supaya kita bisa lebih move on dan bisa lebih, ayo nggak apa-apa nih gue salah gitu, gue masih harus banyak belajar, memang masih baru gitu kan istilahnya. Dan jangan terlalu memasang ekspektasinya langsung tinggi gitu ya, apalagi di awal-awal tahun. Semuanya kan baby step dulu lah, dicobain, explore. Kita udah dapat afirmasi, jalan lagi. Itu mungkin yang low risk-nya ya. Kalau ada yang lebih ambisius lagi, mungkin kagok bener Vi liatnya mungkin ya gitu. Sekalian aja gitu. Pengennya sih gitu ngebut, cuman kan kita lihat sekeliling kita, siap nggak mereka? Kalau nggak siap, kita nggak sadar juga, jadi kayak nggak peka ya. Nantinya malah jadi nggak enak gitu suasana kerja tuh, karena penting banget suasana kerja, karena ya nggak ada lah kayaknya sekarang yang susah banget dikerjain sendiri. Kalau sendiri benar banget, nggak bisa, harus ada kolaborasi dari orang sekitar kita. Iya, apalagi kita
kaki dua, tangan dua gitu kan. Waktu itu Yes. papa mama kita juga sering ngomong ya, kita kaki dua, tangan dua, nggak akan bisa ngerjain apa-apa sendiri gitu. Jadi ya kita butuh orang di sekitar kita untuk ngebantuin kita gitu kan, untuk sama-sama nih kita grow bareng, tumbuh bareng gitu. Dan waktu itu aku inget banget ada satu perkataan papa mama tuh bilang kalau ya bisnis ini tuh sebenarnya kendaraan. Yang lebih utama adalah gimana sih orang-orang yang udah dipercayakan sama kita itu bisa grow, sama-sama bisa tumbuh, dan akhirnya ujungnya ya bisnisnya tumbuh itu bonus gitu. Dari orang-orangnya yang di dalam perusahaan itu tumbuh juga gitu kan. Nice. Begitu orang di perusahaan itu nggak tumbuh, ya perusahaannya juga akan stuck, mungkin nggak akan bisa Betul. tumbuh dengan baik gitu kan. Yang penting tuh orang di behind itu semua ya. Betul gitu. Jadi makanya kalau di kita pun banyak banget yang dari bawah ya gitu, akhirnya bisa jadi pemimpin itu ya karena kita sama-sama tumbuh bareng gitu, sama-sama belajar bareng. Nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa bikin salah, tapi kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut gitu kan. Akhirnya bikin SOP, bikin apa segala macem gitu. Itu memang proses gitu. Kadang mungkin sebagai anak muda ya kayak aku gitu, awal mikirnya kayak oh pokoknya harus langsung kayak gini, udah langsung ideal gitu ya, idealismenya langsung tinggi. Padahal ya segala sesuatu tuh butuh proses ya gitu untuk mencapai ke sana. Kayak papa mama aja mungkin udah 32 tahun ya. Papa mama kita juga udah 40 tahun gitu kan membangun ya sampai bisa ada di titik ini ya semuanya dari proses dari bawah banget gitu kan. Dari banyak kegagalan, dari banyak mungkin trial and error gitu kan. Akhirnya nemuin lah kombinasi, oh ini nih berhasilnya akhirnya gini gitu ya formulanya, dan pastinya dibantu dengan tim gitu kan yang ada gitu. Dan sekarang juga sangat ini ya, senang banget kayak udah ada Zoom meeting online segala macam, semuanya akses tuh terbuka banget gitu. Asal kita mau cari, ada aja jalan. Betul. Dikasih aja gitu ya. Ya puji Tuhan banget ya, dibuka dengan banyak sarana nah sekarang. Betul. Iya benar. Bisa digarap. Betul sekali. Oke, mungkin terakhir nih ya Vi, apa sih arti legacy buat Vivi, dan apa pesan Vivi buat pendengar-pendengar di luar sana gitu ya, yang mungkin mereka juga ada legacy ataupun mereka lagi mau membangun gitu satu bisnis baik itu produk maupun jasa. Apa pesan dari Vivi buat teman-teman kita nih gitu? Kalau legacy yang aku lihat dari papa mama, mereka tuh selalu berusaha di pekerjaan atau di pelayanan maupun ibadah itu kualitasnya sama. Jadi tentang kualitas tuh maksudnya tentang integritas juga ya. Kita memperlakukan orang itu betul-betul kayak kita tuh lagi melayani mereka gitu. Ini tuh demi kepentingan kamu loh, bukan cuma benefit saya gitu. Itu secara legacy. Buat audience, buat teman-teman generasi muda yang sekarang mungkin struggle-nya mirip-mirip, ada di fase yang sama, saranku sih, meskipun kita kedepannya banyak banget ya kekhawatiran, ketakutan, tapi percayalah ketika kita juga ngasih input yang positif terhadap diri kita, termasuk tadi memaafkan, termasuk look on the bright side of everything gitu, itu ternyata very powerful untuk jadi bensin kita gitu loh, jadi tenaga kita, jadi fire kita untuk berani lagi melangkah lagi gitu. Karena kalau kita negatif atau dengar sesuatu yang kayaknya bikin kita defeat ya, bikin kita merasa kalah sama situasi, itu tuh bener-bener kayak tadinya kita mau maju kayak terkunci gitu, stuck di progres yang sama gitu. Jadinya malah bukan entrepreneur, tapi ada yang bilang kayak hamsterpreneur gitu, karena muter terus di tempat yang sama gitu. Jadi kita bisa mengexpand terutama point of view ya, karena kalau kita punya sudut pandang yang salah, itu tuh kayak jalan kita juga jadi salah gitu, karena kacamata kita salah gitu. Jadi sebenarnya mungkin bukan kita terus yang salah, tapi kita menempatkan diri kita dan mencari timing yang mungkin lebih bijak. Karena kalau buru-buru, kalau ambisinya adalah rasa takut, itu tuh jadinya wah nggak enjoy banget, nggak happy gitu. Seolah tuh hidup tuh berat banget gitu. Padahal sebetulnya every step itu bisa kita enjoy. Itu sih. Wow, mantap. Keren banget. Aku pribadi dapat banyak banget dari pembicaraan sharing kita. Thank you banget Vivi buat waktunya, buat sharingnya juga, insight-nya ya, luar biasa. Semoga sharing-sharing kita ini bisa jadi insight juga buat pendengar-pendengar yang ada. Banyak ya. terinspirasi juga dari Sylvie sama Naomi. Thank you Vivi, makasih banyak. Thank you semuanya, thank you. Oke. Bye-bye. Tunggu kami di next podcast. Yes.
Hai, nama gue Vivi. Stay tune di sini bareng aku. Banyak cerita, cerita banyak.